Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Baik, Pak. Ya, hari ini ada 2 sesi. Kadang-kadang nanti ada 3 sesi ya. 3 sesi, tergantung kepadatannya. Kadang 1 sesi, tergantung temanya, topiknya. Baik, kita sudah sampai tadi pada pendefinisian populasi. Dan kemudian kita buat contoh, kalau kita ingin menentukan umur rata-rata lampu pijar, lampu listrik, pastilah tidak mungkin kita uji setiap lampu pijar kita produksi. Sebab, apalagi yang mau kita jual. Kalau kita produksi lampu pijar satu persatu, kita uji, ya semua akan rusak. Karena pengujian itu akan menghasilkan kerusakan. Itu sebagian saja yang kita amati. Sebagian dari lampu pijar itu kita ambil sebagai contoh. Dan contoh kita ambil itu akan menjadi dasar kita untuk menarik kesimpulan tentang keseluruhan lampu pijar. Ini contoh kita ambil. Tentu ada metode untuk menarik contoh. Contoh dalam artian, dalam bahasa Inggris juga sampel, itu adalah per definisi himpunan bahagian dari populasi itu. Jadi populasi itu terdiri pada contoh acak, contoh yang mempunyai peluang yang sama untuk mendeskripsikan populasi itu. Supaya tidak bias. Maka disebut dengan kata lain, diambillah contoh acak. Disebut contoh acak sederhana. Di dalam buku itu ada di halaman 7. Contoh dan contoh acak sederhana. Contoh acak sederhana itu sering disebut saja sebagai contoh acak. Atau sering juga disebut contoh saja atau sampel. Jadi suatu contoh acak sederhana N ya, disimbolkan dengan N kecil. Kita tahu N ini menggambarkan jumlah dari anggota dari contoh acak tersebut atau anggota contoh acak tersebut atau anggota dari contoh tersebut. Pada populasi dengan anggota terhingga dalam jumlah kecil, mudah mengambil N ini. Tapi pada populasi terhingga besar, lebih sulit. Lebih sulit. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Ruang lingkup daripada statistika ini, semua aspek kehidupan yang berguna, yang dapat didefinisikan. Ada peringatan dari Zoom ini, kita punya waktu 10 menit lagi, saya juga bingung mengapa
singkat dibuat Zoom. Biasanya 40 menit bisa satu sesi. Sehingga kalau 2 sesi bisa 80 menit. Nanti andai kata tertutup nanti secara otomatis oleh Zoom, ya minggu depan lah saya pikirkan apakah kita tetap menggunakan Zoom atau kita menggunakan Google Meet. Ya, Google Meet. Google Meet bisa lebih daripada 30 menit. Cuman ada negatifnya Google Meet itu juga ya. Kita lihat lah ya. Kita lihat lalu nanti. Baik. Jadi ruang lingkup dari statistik itu semua aspek kehidupan yang berguna yang dapat didefinisikan. Nah, kita lanjutkan dulu notasi perjumlahan. Ini atau notasi dasar. Notasi perjumlahan. Halaman 12. Halaman 12. Notasi sangat penting untuk dipahami. Karena itu mencakup filosofi pemahaman kita terhadap sesuatu. Notasi sangat penting dipahami. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal kuliah, bahwa kita menggunakan notasi seperti pada buku Walpole ini. Boleh kalian baca buku lain, tapi tetap kalau saya tanya, buat notasi perjumlahan, maka notasi itu harus sama dengan seperti pada buku ini. Tidak seperti pada buku yang lain. Kita harus fokus satu buku saja supaya tidak kacau pemikiran kalian. Dan saya lihat tadi hampir semua kalian sudah mempunyai buku. Minggu depan akan saya cek final. Misalkan ada percobaan yang menyebabkan penurunan bobot badan. Pengamatan turunnya bobot badan itu misalnya pada pribadi 1, 15 kg, pada pribadi 2, 10 kg, pada pribadi 3, 18 kg, pada pribadi 4, 6 kg. Jadi ada 4 perempuan mengikuti percobaan dia, sehingga terjadi penurunan bobot badannya. Dan kita ukur penurunan bobot badannya itu dalam 6 bulan kemudian dan memiliki penurunan bobot tertentu. Perempuan 1, penurunan bobot badannya 15 tadi sudah kita sebut. Perempuan 2 memiliki penurunan bobot badannya 10 kg. Perempuan 3 memiliki penurunan bobot badan 18 kg. Perempuan 4 memiliki penurunan bobot 6 kg. Nah, sekarang kita mau notasikan. Kalau nilai-nilai tersebut dilambangkan dengan X, maka perempuan pertama kita simbolkan dengan X, tapi kita beri indeks 1 ini. Indeks 1 ini di bawah. Satunya itu subscribe. Tulisan di bawah garis. Jadi X1 sama dengan 15 kg. Berarti perempuan 1, perempuan pertama kita simbolkan dengan X, dan 1, dan penurunan angkanya, penurunan bobot badannya 15 kg. Dan demikian juga perempuan yang kedua, kita simbolkan seperti ini. Angka 2-nya di bawah X. Perempuan ketiga, penurunan bobotnya 18 kg, perempuan keempat, penurunan bobotnya 6 kg. Inilah simbol. Jadi perempuan itu kita simbolkan dengan X, untuk membedakan satu dengan yang lain, kita beri notasi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita ingin jumlahkan
penurunan bobot badan itu. Bagaimana caranya? Kita menggunakan huruf Yunani. Ini sigma. Sigma. Huruf besar Yunani, sigma. Nah, kalian harus belajar meniru sigma ini. Saya kira di SMA sudah dipelajari ini huruf Yunani ya. Di SMA saya waktu SMA mempelajari huruf Yunani ini. Karena terkait dengan rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia, dan seterusnya. Sigma. Ini huruf besarnya. Nah, bagaimana cara menulisnya? Seperti ini. Sigma X ada di bawahnya I sama dengan 1, ada di atasnya 4. Kalau di buku itu ada di halaman 12, di bagian tengah. Ada di halaman 12, bagian tengah. Coba masing-masing lihat. Bagaimana membacanya? Membacanya perjumlahan XI. Di mana I dimulai dari 1 hingga 4. Jadi satunya itu yang di bawah hingga 4. Jadi ada 4 perempuan itu, ya berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Jadi bilangan 1 itu disebut batas bawah perjumlahan. Bilangan 4 batas atas perjumlahan. Jadi cara membacanya adalah jumlah dari X, I, atau perjumlahan XI, di mana I dimulai dari 1, ini bawah, hingga 4 atas. Jadi artinya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Bisa juga dibaca dengan begini. Sigma. Ya, jadi kita menggunakan kata